sakitnya. Amin. Yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Kenceng amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kebayang utang. Alhamdulillahi bikana makana wa biyakunu mayakunu biiznillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun. Pelit. Orang yang paling pelit apabila disebut nama kekasih Allah yang ngebelain kita kagak jawab. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Wa qala aidan qiwamud dunya bi arba'ati asya bi ilmil ulama wa adlil umara wa sakhawatil agniya wa du'ail fuqara. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap panitia penyelenggara yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Para undangan dari berbagai macam organisasi keislaman di Hong Kong. Hadirin ikhwah fillah yang sudah hadir maupun yang belum hadir, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Dan hanya itulah yang bisa kita lakukan selain bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Sebab kalau kita mau mengembalikan dan membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu saja kita tidak akan dapat membayar nikmat itu. Benar enggak? Benar. Ada orang cuman enggak bisa buang angin, itu dioperasi sampai ratusan juta. Ukti bisa buang angin enggak? Jangan di sini. Itu baru buang angin saja. Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku berikan nikmat kepada manusia itu nikmat yang sangat besar. Hanya saja kadang-kadang kita merasa bahwa kita kecil. Nikmat Allah dihilang-hilangkan. Apa penyebabnya sehingga kita tidak bersyukur? Penyebabnya karena kita melihat kepada yang lebih tinggi daripada kita. Sering Ustaz katakan di Indonesia,
Kalau kita ingin dianggap orang yang bersyukur oleh Allah, tiap pagi lihatlah orang-orang yang lebih rendah di bawah kita. Ketika kita melihat ibu-ibu menjajakan sayuran, Assalamualaikum Ustaz, mau beli sayur tidak? Sayurnya sayur daun singkong sama kangkung. Bapak-bapak yang mendorong sayuran di sepeda. Maka ketika kita melihat orang yang lebih rendah itu, maka akan timbullah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat yang diberikan Allah begitu besar. Jika dirimu bersyukur, kan ditambah kenikmatan. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, punya mata, punya telinga, bahkan punya uang untuk infak masuk ke tempat ini. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas semua itu. Amin. Ya Rabbal. Makanya ketika nikmat digunakan ke tempat ini untuk ngaji, nanti yang akan menjawab pertanyaan malakul maut, la yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu sudah tidak berharga lagi harta. Hari itu sudah tidak berharga lagi uang. Hari itu sudah tidak berharga lagi yang namanya pangkat dan jabatan. Kapan hari itu terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita bakalan mati. Benar enggak? Benar. Kalau sudah mati, pakaian kita akan diganti. Bukan berpakaian seperti ini. Ini baju pink apa ungu ya? Saya suka warna ungu. Model celana saya juga namanya celana bray-bray. Kan waktu tahu sekarang modis baju itu bukan karena untuk melindungi, tapi untuk modis. Padahal Allah perintahkan kita bihumurihim untuk menutup aurat kita, tapi kenyataannya menjadi modis. Ada celana bray-bray, ini celana bray-bray. Di atas bray, di bawah dulu paling banter celana itu cut bray. Di atas cut, di bawah ada lagi celana bray cut. Di atas gede bray, di bawah kecil cut. Yang bahaya celana cut. Apalagi kalau nonton hiburan yang harus goyang dangdut, itu artisnya pakai celana curut-curut, roknya rok mini, panggungnya tinggi, goyangnya di depan panggung diangsrong-angsrong. Yang nonton bapak-bapak mukanya lihat aja ke atas. Ada yang melihat ke atas begitu sambil bertasbih, Subhanallah, Alhamdulillah. Ada enggak? Walaupun ada, suami kita itu suami stres. Macam-macam. Nanti baju kita ini akan diganti. Ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rumah kita akan kita tinggalkan, baju akan diganti, keluarga akan ditinggalkan, yang punya suami, yang punya istri, yang punya anak, semuanya akan ditinggal. Padahal ketika pacaran janjinya luar biasa, sehidup semati. Begitu istrinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, suaminya menangis tapi sebelah mata. Begitu sedang istrinya dikubur, dia menangis. Kata temannya, udah doakan saja, mudah-mudahan istri kamu masuk surga. Nangisnya enggak berhenti. Udah jangan menangis, ono ada gantinya mana. Istri cantik ditinggalkan, suami ditinggalkan,
seluruh anak ditinggalkan itu adalah gambaran kematian untuk kita. Kita adalah calon tinggal menunggu giliran. Benar? Bisa ukti duluan, ustad belakangan. Atau terbalik, ustad belakangan, ukti duluan. Enggak mau. Atau ustad belakangan, ukti duluan sama. Atau ukti duluan, ustad belakangan sama. Tetapi semuanya menunggu giliran. Apa firman Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan mengalami kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semuanya nggak berharga. Ingat lagunya Bang Haji ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Jasad kita cepat-cepat dipendam. Yattabi'ul mayyita salasun. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Ketika innalillahi secepatnya jasad dipendam, anak, istri dan keluarga. Ahluha, 1 ahli kita, anak, istri dan keluarga. Kemudian yang kedua, wa maluha, harta kita. Kalau ada yang punya mobil ngantar, yang punya motor ngantar sampai pelataran kuburan. Yang ketiga, wa amaluha, 3 perkara ini menyertai si mayit. Yang 2, fayarji'u, yang 2 balik ke rumah. Apa yang 2? Harta dan keluarga. Balik lagi. Meskipun Mbak Pipik cinta sama Ustadz Jeffrey, ketika nangis-nangis Ustadz bilang, Mbak Pipik udah jangan nangis. Begitu bubar, Mbak Pipik mau di sini tinggal Ustadz, mau pulang. Pulang keluarga. Harta kita, jangankan mobil motor. Begitu 7 meter dari kuburan ketinggalan Tika ambil. Yang terbawa benda dunia, bukan kain yang bagus, bukan baju yang mewah. Baju yang mewah kita gunakan, kita syukuri kepada Allah. Ketika mengaji seperti ini mendapat pahalanya luar biasa. Yang dibawa adalah kain kafan 1 helai. Kemudian di alam kubur, di alam mahsyar itu, di alam akhirat, di alam kubur tidak seperti rumah mewah semacam ini. Kalau kita dulu tinggal tidur di kasur empuk berkelambu putih, sekarang harus ada di alam kuburan. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Sekarang cantik-cantik, bajunya bagus-bagus, wangi-wangi, alhamdulillah. Kalau pulang ke Indonesia diterapkan di Indonesia. Jangan mau ngaji cantik, pakai baju cakep, pakai minyak wangi 3 macam, cos. Giliran suami pulang pakai daster 3 hari mencuci. Begitu keteknya sampai. Kayak begini kan cantik-cantik. Berhiaskan emas dan permata, boleh pakai emas, tapi bukan untuk sombong. Pakai ngaji, pakai emas, pakai permata, pakai kalung, pantas apa tidak? Pantas. Untuk ngaji. Yang nggak pantas kapan? Kalau cuma mau beli kangkung pakai gelang 15. Mau beli kangkung doang pakai gelang 15. Ini kangkung diangkat tinggi-tinggi, nanya sama tukang kangkung kayak geleng-gelengnya. Bawa kangkung piro? Dikonclong-konclongin, tukang kangkungnya sewot, akhirnya jawab 10 kali. 1000. Nggak tahu gigi tukang kangkung emas semua. Boleh pakai emas, pakai intan, permata untuk ibadah. Betul nggak? Itu ketika kita di dunia cantik, tampan semuanya. Makanya ketika kita meniatkan apa-apa, niat bekerja, niat ngaji, pertama niat mencari keridhaan Allah Subhanahu. Kalau bukan niat karena
mencari keridhaan Allah capek. Kalau kita nikah dengan seorang suami hanya karena ketampanan saja, capek. Malah kalau punya suami tampan, artinya kagak tenang, benar. Makanya mendingan punya suami yang jelek. Jelek itu awet. Awet jeleknya. Jelek. Tapi kalau tampan bisa jadi jelek. Tampan masih muda, tua sedikit, kurang tampan, tua sedikit, peot, tua sedikit, tua, maka jelek. Makanya kalau ingin yang bagus, yang jelek. Pilih karena ketampanan, pilih karena kecantikan, pilih karena hartanya, pilih karena suku dan bangsanya. Capek. Maka Mbak Rita pilih suami nggak yang begitu? Suami dunia. Kenapa nggak mau yang tampan? Yang tampan banyak ulangnya. Penyanyi semua tuh. Apalagi kalau sudah kaya, lebih-lebih kalau sudah kaya. Makanya dia nggak putus cinta gaya dunia. Yang dipilih udah tampan, udah cakep, udah kaya, agamanya, lidinya. Niat karena Allah. Apa janji Allah untuk orang yang berniat seperti itu? Walladzina jahadu fina. Siapa orang berniat mencari ridho Allah, lanahdiyannahum subulana. Aku akan menunjukkan kepadanya jalan kebaikan. Tuh. Jadi niatnya dulu pakai baju yang bagus di dunia, alhamdulillah. Pakai minyak wangi, alhamdulillah, semuanya kita gunakan. Nanti ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa yang terjadi di alam kubur? Kalau selama ini ketika di dunia kita berhiaskan emas, intan, permata, bermandikan cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan, ya Allah, hitam, pekat, gelap, tidak ada teman satupun. Kemana istriku, kemana suamiku? Dia panggil dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, seorang mayit ketika ditinggalkan oleh keluarganya, maka dijadikan alam barzah, dibangunkan oleh Allah. Dia duduk termenung dan mencari keluarganya. Dia cari istrinya, dia cari anaknya, dia cari keluarga, ternyata tidak ada. Ketika si mayit itu memegang mukanya, subhanallah, dia menjerit kepada Allah, ya Rabb, ternyata aku sudah meninggal dunia. Aku bukan di dunia lagi. Dia menjerit dan minta dikembalikan ke dunia oleh kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Maka tidak bisa. Maka ukti ketika ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir pengajian untuk semuanya. Jangan sampai ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita menjerit kepada Allah. Tuh. Ini yang pertama. Kemudian kita ngaji pada saat ini mencari keridhaan Allah. Bahwa Ustaz berkali-kali berdakwah, afdalul ibadati ummati, yang terafdal ibadah umatku, kata Nabi, ngaji. Tapi iblis nggak suka kalau kita ngaji. Selalu ada alasan, selalu repot. Padahal Allah berikan pahala yang banyak ya. Dari langkah kakinya, itu Nabi loh yang berbicara. Man taqala liya ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayah tua. Siapa yang berniat menjalankan kakinya mau taklim, mau ngaji, maka terhapuslah dosa-dosa yang kecil. Amin. Langkah kakinya dihitung. Nanti di akhirat kaki kita akan menjadi saksi. Ternyata di akhirat, di alam kubur itu kita tidak bisa menjawab dengan mulut kita. Mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita, yang sering berbuat, yang sering menolong, yang sering sholat dan lain sebagainya. Ini yang akan menjawab pertanyaan malaikat. Tidak hanya itu, kaki kita menjadi saksi. Ya toh? Kaki bisa jadi saksi enggak? Nanti ada yang mau nyanyi sama Ustaz. Lanjutin. Kaki ini menjadi saksi di hadapan Allah. Dikemanakan? Berjalan kemana? Ya Rob, betul. Pada hari Ahad kemarin dia hadir di acaranya Ustaz Cakar Suara. Dia duduk, dia melaksanakan ngaji. Maka kakinya akan bersaksi di hadapan Allah untuk membelanya. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali pahalanya.
Yang kita keluarkan adalah jihad. Benar enggak? Makanya pantas kata Nabi, afdalu ibadati ummati thalabul ilmi. Menuntut ilmu ini enggak cukup sebentar. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita di dalam buayan, itu sudah menuntut ilmu. Makanya di kampung-kampung kadang-kadang seorang bayi digendong, lalu dibacakan sholawat. Bahkan ketika bayi di dalam perut ibu, ini sudah mengenyam pendidikan dari seorang ibu. Maka haruslah seorang ibu mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan pembacaan Al-Quran ketika hamil, senang dengan lagu-lagu qasidah yang membangun, sholawat-sholawat yang membangun. Ya Bu, ketika di dalam perut kita rajin, anak itu diminak bobokan. Begitu diandung-indung, lagunya bukan lagu sholawat, lagunya pada hari Minggu. Pada hari Minggu kuturun ayah ke kota. Kalau ibu kreatif jangan hari Minggu. Kenapa? Nanti anaknya gak mau tidur kalau diayun. Lotot aja nunggu mah hari Minggunya kapan. Nunggu mau diajak ke kota. Ganti hari Jumat. Pada hari Jumat kuturun ayah ke masjid. Pakai sendal jepit, ku duduk di samping Pak Khotib. Duduk di samping Pak Khotib mendengarkan khutbah supaya baik imannya. La ilaha illallah. Kreatif. Ini lagu pelangi-pelangi ganti. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, ganti jadi mengaji. Mengaji barokah ilahi. Pala pusing kacau hilang karenanya. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Kreatif. Ketika di Buayan ngaji ini sampai Buayan, bahkan sampai ke negeri ini, negeri Hongkong. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Alhamdulillah ada nyampe ke sini. Ini masa kecil nggak mau ngaji, udah nggak mau ngaji, anaknya bandel nakal. Tapi orang tua tetap aja ngedoain putranya. Bagaimana ngedoainnya? Rabbi habli minas sholihin. Orang tuanya rajin doa, ya Allah, aku punya putra, aku punya putri, aku ingin putra putriku ketika aku innalillahi, dia membacakan ayat Al-Quranul Karim. Pengen nggak Bu? Ketika bunda terbujur kaku, ada anaknya, mama, Ananda nggak bisa ngasih apa-apa, Ananda mau baca Quran untuk mama. Semoga dengan bacaan Quran Ananda, mama teriring menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh anak soleh pembaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang satu lagi gak mau kalah. Mama, si AA baca surat Yasin, adek gak bisa. Adek baca surat Juz Ammah saja. Di atas pusara mamanya yang sedang terbujur kaku, dia membaca surat Juz Ammah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ingin punya putra putri soleh, doakan. Tetapi tidak cukup itu, ternyata ilmu pengaruh penting kepada kehidupan anak kita. Orang tua punya anak ternyata tidak seperti yang diinginkan. Hobinya mabuk, na'udzu, ikut-ikut gaya barat. Kalau orang barat, orang luar mabuk, yang keluar mabuk apa? Hamburger, spaghetti dan lain-lain. Tapi orang kampung mabuk, yang keluar kangkung sama toge. Hobinya mabok, rambutnya gondrong, pakai anting. Tapi orang tuanya seperti Nabi Nuh alaihi salam. Ketika putranya nakal, Nabi Nuh tetap mengajak putranya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku ikut dengan ayah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku ikut. Tuh doain bunda ya, Rabbi habli minas sholihin. Bangun tiap malam,
Sering bangun tengah malam? Ngapain? Kencing. Bangun tengah malam cuma kencing doang. Bangun sholat tahajud, doain putra kita. Sebab itu harapan kita. Punya rumah enggak dibawa, punya harta enggak dibawa, tapi punya anak dia berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ibunya. Ibunya yang ada, yang sedang dihukum oleh Allah, diganti surga lantaran punya putra soleh. Amin. Maka syarat untuk mempunyai putra soleh selain doa, maka dia harus ngaji, harus cari ilmu. Akhirnya anaknya yang tadinya hobi mabuk, rambutnya gondrong, kemudian suka nongkrong, mainannya gitar, walaupun nyanyinya nggak bisa dia mainkan, nyanyi lagu barat, lagu India, petik gitarnya. Botok yarkate tungko sanam. Enak nggak Bu? Kasam caheleno kuda kikasan. Enak nggak Bu? Ngerti orang? Sama, saya juga nggak ngerti. Anak muda memainkan gitar dengan nyanyian-nyanyian yang dia nggak ngerti, apalagi orang lain, dirinya aja nggak ngerti. Tapi orang tuanya berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah doa seorang tua. Anak muda itu nangis, antingnya dibuka, bukan dari emas, bukan dari perak, malah kabel listrik dibuka. Dia datang ke hadapan mamanya, mama, ibu, maafkan aku selama ini. Aku telah jauh dari keridhaan Allah. Sekarang aku sadar mungkin berkat doa emak. Tapi mohon emak, gitar sudah aku jual, aku belikan dengan baju koko. Aku ingin sholat emak. Ibunya nangis senang. Ya Allah, terima kasih, anakku telah sadar. Senang gak Bu? Doain terus. Cuman saya gak punya ilmu. Udah sadar gak punya ilmu. Akhirnya nanya sama ibunya. Sebelum nanya anak muda ngomong begini, Mak, aku ingin sholat, tapi permintaanku satu, rambut yang gondrongku jangan dicukur ya Mak. Tapi aku mau sholat. Kata mamanya, nggak apa-apa, gondrong asal mau sholat daripada botak nyolongin sendal di masjid. Pertanyaan kedua si anak itu kepada orang tuanya, Mak, aku ingin sholat, tapi dari kecil aku tidak pernah ngaji, tidak pernah taklim, aku tidak tahu bagaimana tata cara sholat. Maka kata ulama, orang yang ibadah, orang yang sholat, orang yang puasa, apa saja tanpa dengan ilmu pengetahuan, ibadahnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillah. Akhirnya ceritanya si anak itu nanya sama emak, udahlah, kalau kamu nggak bisa sholat tata caranya, kamu sholat di belakang imam saja. Di mana ada imam, kamu persis di belakangnya. Apa yang dilakukan imam, kamu ikuti. Akhirnya si anak muda itu pergilah ke masjid. Dan orang masjid pun aneh. Ada anak gondrong datang ke masjid pakai pici, kemudian dia ikut sholat. Imam Allahu Akbar, imam sholat Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Kemudian imam baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pencong benar ngikutinnya. Imam sampai kaget, ini pasti anak gondrong tadi. Sampai waladhdallin diikutin oleh anak muda yang gondrong tadi. Imam ruku Allahu Akbar, sampai rakaat kedua Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin, ternyata anak muda itu nggak ngikutin imam. Imam dalam hatinya bertanya-tanya, kemana yang tadi ngikutin saya? Kemana ya? Ternyata si anak muda itu sedang sujud sambil menangis. Ya Allah, sambil sujud sambil menangis, gak bangun-bangun. Kenapa enggak bangun-bangun? Apa ingat terhadap dosa yang dia lakukan? Ternyata bukan ingat dosa yang dia lakukan. Si pemuda itu menangis karena tidak bisa bangun untuk rakaat kedua karena rambutnya keinjak imam.
begitu nangis, imam nggak tahu si pemuda ini keinjek rambutnya. Nah, pemuda ini mikir bagaimana caranya untuk menegur imam. Dia ingat, dia takbir, Allahu Akbar. Imam kaget. Imam bilang, aku kan belum ruku, kenapa ada yang takbir? Ini kerjaannya anak muda itu kan. Akhirnya imamnya nggak tahu bahwa keinjak rambutnya. Si anak muda punya cara, dia pegang betis imam, dia orok-orok. Allahu Akbar. Imamnya tahu, ya Allah, preman keinjak rambutnya. Kira-kira imamnya lari apa diem? Imamnya lari keluar masjid. Begitu imam lari, ingat si anak muda, lu ikuti imam. Imam lari keluar, diikutin oleh si pemuda gondrong itu. Imam makin takut, muter 1 kali, 2 kali, dikejar-kejar. Makmum semua pada nonton. Ini apa-apaan imam. Sampai 7 kali baru imam nyerah. Hei anak muda, silahkan kau mau pukul dan hukum aku rela, aku ikhlas. Apa jawab anak muda? Imam, pantas aja orang kagak mau sholat. Kenapa? Ternyata sholat itu capek ya, mesti muterin masjid 7 kali. Makanya ngaji, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat wajib ngaji. Tetapi zaman sekarang Baginda Rasul menyatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang di akhir zaman di mana umat sudah tidak mau mendekati ulama, sudah tidak mau ngaji. Lihat anak-anak kita di Jakarta, lihat di mana-mana yang dia mainkan bukan Al-Quran tapi handphone dan PS dan lain sebagainya. Betul nggak? Jikalau manusia sudah menjauhi ulama, Allah akan turunkan 3 bencana. Turfa'ul barakati min kasbihim. Kita tidak diberikan keberkahan. Na'udzubillah. Enggak ada keberkahan, capek. Bekerja dari pagi, pulang sore, sore pulang pagi. Ada yang pergi pagi, kagak pulang-pulang. Capek. Keberkahan diambil. Yang kedua, diturunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, innalillahi, mati tidak membawa iman kalau kita tidak mengaji. Tapi kalau kita ngaji, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, siapa yang mau bersolawat?